Berikan pertolongan, tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak semua orang diberikan kemudahan dan petunjuk untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib senantiasa kita syukuri dengan kita jaga nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sempurna dan paripurna kehidupannya, sehingga seluruh umat manusia harus mencontoh bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam yang lengkap sudah contohnya. Mau jadi pemimpin bagaimana yang baik, ya beliau. Pemimpin yang tidak sekedar hanya mengajak untuk bersedekah, dia yang paling depan melakukan sedekah. Pemimpin yang bukan hanya sekedar memerintahkan anak buahnya untuk berperang di jalan Allah, tidak, tapi beliau ada di barisan terdepan ketika peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang lain, seluruh kehidupan contohnya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama di dalam kitab ini setelah 2 minggu yang lalu sebelum Idul Adha disampaikan muqaddimah bab yang pertama ini oleh Ustaz Nur Qasin. Sekarang kita masuk kepada hadis tersebut. Hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang akan ia dapatkan, atau hijrah karena orang perempuan atau seorang perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang diniatkannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama ketika menulis kitab mereka, di awal-awal kitab, di awal-awal bab, banyak dari para ulama yang meletakkan hadis tentang niat ini di pertama atau di muqaddimah dalam kitab mereka, karena pentingnya niat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, karena niat itu menentukan nanti hasilnya di akhirat kelak. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, bermuara pada kesimpulan, jika kamu melakukan setiap amal perbuatan syar'i berniat semata-mata karena Allah dan kampung akhirat, maka kamu akan mendapatkannya. Tapi jika kamu meniatkan karena dunia, maka bisa jadi kamu mendapatkan, bisa juga tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami akan segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Artinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun amalan kita, ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Pasti Allah Subhanahu wa taala, jika kita ikhlas, memberikan kenikmatan-kenikmatan di surga dan balasan-balasan yang lainnya di akhirat. Tapi kalau kita nggak ikhlas,
maka bisa jadi kita mendapatkan apa yang kita niatkan di dunia, bisa jadi tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra tadi yang saya bacakan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang misalkan ketika ikhlas bersedekah, dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkannya. Tapi kalau ketika dia bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian, maka bisa jadi dia mendapatkan pujian, bisa jadi tidak. Kalau dia pun mendapatkan pujian, ya udah, dia hanya mendapatkan pujian di dunia ini. Apapun amalannya, mau jadi pengurus masjid, mau jadi ustadz, mau jadi orang yang rajin bersedekah, mau bersabar ketika menjalani ujian-ujian Allah, ketika dia mengamalkan amalan-amalan tersebut hanya untuk mendapatkan pujian dunia, hanya agar untuk disanjung, maka bisa jadi dia mendapatkan sanjungan hanya di dunia saja. Maka carilah atau niatkanlah untuk hal yang pasti, karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah pasti memberikan balasan. Jadi ikhlas saja. Kalau kita hanya untuk dunia, udah capek-capek kemudian tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya kita dapatkan di dunia. Maka seluruh amalan kita sekeras mungkin, seberat atau sekuat mungkin kita berusaha untuk mengikhlaskan amalan kita. Kadang kita, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disadari atau diakui atau tidak, terkadang kita amalan-amalan kita hanya untuk dunia, hanya untuk dunia. Maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Bangun jam 2 untuk sholat tahajud, yang didoakan, yang dimohonkan, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya rezeki dunia. Dunia terus yang dia minta. Salat di masjid, berdoa di antara adzan dan iqamah, yang diminta dunia. Tidak ada satupun permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang akhirat. Maka yang seperti ini bisa nanti ketika di akhirat tidak mendapatkan balasan apapun, ketika semuanya sudah dia dapatkan di dunia. Apapun permohonannya, apapun ibadahnya diniatkan untuk kehidupan dunia. Maka sekali lagi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 19, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan ia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat sampai terakhir, segala amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Sebagai barometer nilai setiap amal perbuatan, akan tetapi barometer dari sisi batin. Dari sisi batin. Jadi dalam sisi hati itu ukurannya adalah keikhlasan kepada Allah. Jadi amalan kita ini ukuran batin, hati kita ini diterima atau tidak amalan itu dari segi ukuran hati kita, maka adalah tentang niat. Sedangkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai barometer amal perbuatan dari sisi zahirnya. Jadi ada dua barometer, dua ukuran. Kalau ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari ukuran hati kita, dari ukuran batin kita, maka kita harus ikhlas. Hati kita ini tidak mengharapkan apapun dari kehidupan dunia. Mau itu sedekah, mau itu belajar, mau itu sholat sunnah, mau itu puasa, dan yang lain sebagainya. Itu ukurannya, masalah batin ini, masalah hati adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk ukuran zahir yang nampak-nampak ini, yang kelihatan, maka ukuran diterimanya adalah
sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Seikhlas-ikhlasnya seseorang ketika beramal, melakukan sholat sunnah sampai ribuan rakaat, seikhlas-ikhlasnya sudah, paling ikhlas hatinya, tapi amalan yang dia kerjakan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya ditolak. Ketika dia beramal salat sunnah ribuan rakaat sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dari barometer ukuran hatinya, batinnya itu tidak ikhlas ketika beramal, maka tertolak. Jadi dua-duanya harus senantiasa beriringan bersamaan. Itu untuk urusan ibadah. Yang batin itu ikhlas, yang zahir itu ukurannya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu sudah paling mudah sudah. Kalau urusan ibadah, ya udah tinggal copy paste. Enggak perlu diedit, enggak perlu ditambahin, enggak perlu dikurangin. Sudah apa yang dikerjakan, kerjakan. Enggak usah repot-repot kita. Mau begini, mau begitu, enggak usah repot-repot. Oh Rasul seperti ini, kerjakan sudah. Wis tidak usah berpikir aneh-aneh. Kita nggak perlu susah-susah cari bagaimana ini dimodifikasi ibadahnya, ditambahin ibadahnya, dikurangin ibadahnya. Kan ini kan baik, ini kan seperti ini, biar begini, biar begitu, nggak perlu. Semua yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal kita contoh dan kita kerjakan. Nggak perlu ditambah dan dikurangi. Dalam urusan ibadah kita tinggal copy paste saja, tidak perlu diedit. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bisa dilanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang hadis yang pertama ini, tentang innamal a'malu binniyat, tentang niat, pentingnya niat. Memang sering diulang-ulang, bahkan tadi disebutkan bahwa banyak ulama ketika menulis kitab menerapkan hadis ini karena pentingnya niat. Seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya. Seluruhnya, perang, sholat, apapun itu, maka tergantung kepada niatnya. Sekali lagi, luruskan niat, bersihkan dari kotoran-kotoran yang bisa merusak amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.